Oke teman-teman, halo sahabat ontelis dan ontelista yang ada di Indonesia. Bagaimana kabarnya? Saya rasa teman-teman pasti baik-baik aja dan masih tetap kan ingat bahwa channelnya Sepeda Rakyat Kecil membahas yang tidak pernah dibahas oleh konten YouTube lainnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi sesuatu kepada teman-teman, dan konteksnya adalah apabila teman-teman semuanya punya informasi tambahan atau pengetahuan lain, tulis di kolom komentar teman-teman. Karena sekali lagi, saya bukan sok tahu, saya bukan sok hebat, saya bukan sok pinter untuk ngomongin tentang sepeda ontel. Masih banyak pakar-pakar lain yang cukup luar biasa. Namun yang ingin saya sharingkan di sini adalah pengetahuan kecil saya untuk saya sampaikan kepada teman-teman. Supaya kenapa? Teman-teman yang lainnya, teman-teman yang ada di belahan Indonesia yang di mana-mana itu paham tentang ontel sesuai dengan pemikiran saya. Kalau ada informasi tambahan, tulis aja di kolom komentar gitu ya. Nah, hari ini saya ingin membahas sesuatu tentang keselamatan dalam bersepeda. Kalau ngomongin tentang keselamatan dalam bersepeda, kita selalu gunakan helm. Kita selalu harusnya saat bersepeda kita gunakan deker gitu ya. Deker itu untuk keselamatan gitu ya. Terus kita gunakan sepatu, terus kita gunakan lengan panjang. Nah, salah satu alat dalam bersepeda yang menunjang untuk keselamatan adalah apa yuk? Oke, salah satunya adalah pompa sepeda teman-teman. Loh, kok pompa sepeda teman-teman? Sebetulnya bukan ngomongin tentang keselamatan ya, ngomongin tentang menunjang kinerja dari sebuah sepeda gitu ya. Nah, kalau teman-teman ingat bahwa kalau di Vespa itu disediakan ban serep gitu ya, saat kondisinya ban gembes, ban bocor di jalan menggunakan ban serep. Nah, kalau di sepeda teman-teman kalau buka beberapa buku literasi termasuk M. Adler, di sana itu ada bagian alat untuk toolkit nambal ban teman-teman. Toolkit alat tambal ban. Nah, berarti kalau ngomongin toolkit alat tambal ban, berarti zaman dulu juga sudah terkenal gitu ya, kalau ban gembos itu ada gitu ya. Dan salah satunya yang harus ada di dalam sepeda itu biasanya adalah pompa sepeda teman-teman. Nah, namun ternyata kalau teman-teman amati di beberapa katalog, di beberapa literasi yang ada, tidak semua sepeda aksesorisnya menggunakan pompa sepeda. Nah, Mas, kalau seandainya tidak ada di gambar tidak menggunakan pompa sepeda, optionnya bagaimana? Nah, optionnya adalah di beberapa penjual itu menyediakan klem sepeda teman-teman. Jadi klem untuk pompa sepeda itu disediakan memang. Jadi ada yang bentuknya per panjang seperti ini, ada juga yang modelnya seperti huruf Y. Jadi ini ke depan, ini ke belakang, yang ini ke frame, yang ini ke pompa juga ada. Terus kemudian ada lagi yang dalam bentuknya ditali seperti sabuk seperti itu ya, ditali bagian atas maupun bawah. Nah, itu juga ada. Jadi perlengkapan untuk menggunakan untuk pompa sepeda itu juga diperlukan gitu ya dalam keselamatan bersepeda. Yang jadi masalah sekarang adalah kalau tidak ada klemnya itu Mas, ya itu tadi teman-teman bisa beli di beberapa toko-toko sepeda di zaman dulu. Nah, hari ini saya nggak bahas tentang klemnya karena model klemnya itu banyak banget. Yang saya tahu sementara ini kalau di sepeda tidak ada cenilan untuk tempat pompanya, menggunakan 3 itu tadi teman-teman. Ya, menggunakan tadi 3. Model yang tarian pelatuk seperti ini dengan diklemkan di frame-nya. Yang kedua modelnya bentuknya Y, dan yang ketiga modelnya adalah ditali di sabuk. Jadi ada sabuk seperti kulit kayak gitu ngeklem ke pompanya. Nanti saya akan sertakan gambarnya. Nah, oke, pasti bertanya, Mas, kira-kira pompa sepeda itu ditemukannya kapan ya? Pasti pertanyaan itu muncul gitu ya. Oke, yuk coba kita runut teman-teman. Kalau ada pertanyaan, Mas, kapan ya pertama kali pompa itu ada? Saya dengan pasti kemarin juga nyari teman-teman, searching di Google, ternyata ban dengan merek Dunlop pertama kali ditemukan itu tahun 1888 menggunakan ban karet dengan diisi angin, dengan ada anginnya. Itu pertama kali 1888 oleh Dunlop. Nah, saya jadi mikir, berarti
kalau diisi angin berarti sudah ada pompa sebelumnya gitu ya. Namun pompanya ada kemungkinan dalam bentuk pompa tangan yang ditekan seperti ini teman-teman, bukan pompa yang ditusuk-tusuk di seperti di sepeda, dan juga bukan pompa yang diinjak-injak gitu ya, karena memang ada pompa yang modelnya diinjak gini teman-teman, itu juga ada, mereknya Dunlop juga. Nah, hari ini yang saya bahas adalah khusus pompa sepeda. Saya jujur kalau ditanyaan seperti itu saya tidak tahu, tapi saya punya, yang hari ini saya mau bahas, saya punya 5 contoh dari pompa sepeda menurut saya dari beberapa negara teman-teman, dari yang muda sampai dengan yang tua. Nah, pasti teman-teman penasaran, wow ini keren banget bahasnya. Yuk kita mulai dari yang paling muda ya, kita mulai dari yang paling muda teman-teman. Ini pompanya. Nah, ini pompanya. Wih, banyak ya, koleksi ya Mas. Enggak teman-teman, karena saya punya aja, saya copotin dari beberapa sepeda terus kemudian saya pakai ya. Oke, yuk kita mulai dari yang paling muda. Nah, saya nemukan satu pompa yang paling muda adalah pompa ini teman-teman. Ini adalah pompa produksi Jepang. Kenapa saya tahu produksi Jepang? Karena ada tulisannya, ada logo JIS-nya ya, Japan Industrial Standard di bagian atas ini. Terus dituliskan juga di sini DIA Part Mayday. Oke. Pompanya modelnya seperti ini, bersegi-seginya banyak. Jadi ini bukan lingkaran, tapi bersegi-segi, bahannya aluminium dengan banyak aksen plastiknya di bagian ini. Ya, pompanya tetap terletak di sini bagian atas ini untuk pernya. Dan di bagian atas ini, nah cirinya gini teman-teman, ada 3 bentuk, setahu saya 3 ya, ada 3 bentuk model untuk cara pompa. Yang pertama adalah ini di bagian atas itu ditarik teman-teman ya, ditarik. Nah, sulapan ya, enggak sulapan, ini ada selang yang ini dipasangkan di bagian ini teman-teman ya, dipasangkan di bagian ini. Nah, bentuknya seperti ini. Terus kemudian di bagian pentilnya itu ditancap, terus kemudian dipompa seperti itu ya, dipompanya ditekan seperti ini ya. Inilah pompa pertama ya, pompa pertama yang menurut saya mudah banget karena ini produksi dari Jepang. Kemungkinan ini biasa digunakan untuk sepeda-sepeda balap atau sepeda-sepeda, saya tidak tahu ya ini untuk sepeda apa. Yang pasti ini mudah karena bahannya seperti ini ya. Yang kedua, ini pompa yang cukup beredar, cukup familiar di teman-teman semuanya. Ini adalah pompa SKS teman-teman ya, masih bisa fungsi. Kalau tadi kan diambil dari atas gitu ya, terus kemudian ditancapkan di sampingnya ini. Nah, kalau ini pompa SKS dari Jerman, pompa SKS ini dari Jerman ya teman-teman. Taunya dari mana Mas? Ya biasanya orang ngomong SKS Jerman gitu ya. SKS Jerman ada 2. Yang pertama yang pakai ini, yang pakai kayu. Yang kedua biasanya lurus teman-teman, hampir sama kayak gini ya, tapi di sini ada tulisannya, stikernya SKS. Nah, yang ini itu ada bagian tempat kecil di bagian sini teman-teman, kelihatan ya. Nah, ada di bagian situ, jadi langsung ditempelin ke cop sepeda, terus kemudian ditekan ya, ditekan. Nah, modelnya seperti itu. Ini cukup familiar banget. Kalau teman-teman cari, zaman dulu saya beri itu harganya masih 20.000 sampai 30.000 zaman dulu ya, zaman dulu 20.000 sampai 30.000. Tapi zaman sekarang saya kemarin lihat di postingan ada yang 100, ada yang 150-an. Ini pompa SKS. Oke, ini cukup beredar luas di teman-teman ontelis dan ontelista yang ada di Indonesia. Yang ketiga, kalau tadi produksi dari Jerman, yang ketiga ini pompa dengan merek Matex ya, Matek gitu ya. Mereknya adalah Matek ya, kelihatan nggak ya, nanti saya akan fotokan, saya akan sertakan. Pompa ini mereknya Matek. Bahannya teman-teman itu dari plastik. Ini kebetulan ini hanya aksesoris ya, jadi sudah tidak seberapa fungsi ya. Di bagian atasnya juga ada sebetulnya ini, tapi saya susah untuk jabutnya. Di bagian atas ini ada, jadi dicabut terus kemudian ditaruh di bagian bawah. Nah, pompa Matex ini kalau teman-teman lihat bahannya itu dari plastik keras ya, jadi dari plastik keras, mereknya Matex ya, mereknya Matek, plastik keras. Nah, ini biasanya ya juga nggak terlalu tua ya, nempelnya di sepeda-sepeda Inggris biasanya.
Kebetulan ini itu saya ambil dari sepeda motor saya. Jadi sepeda motor dengan merek Panther saya itu menggunakan pompa ini. Ada pompa mereknya Mate ini. Oke, pompa ketiga. Pompa keempat. Nah, ini pompa yang menurut saya unik gitu ya. Kenapa? Bahannya besi. Bahannya bersih, sepertinya besi ya, karena ada karatnya, ada karat-karatnya, jadi sepertinya ini besi. Tapi ini buatan dari Jerman teman-teman ya, jadi ada tulisan kecil di sini made in Jerman. Mereknya kalau tidak salah baca itu Geograce ya, mereknya Geograce ya, di sini mereknya Geograce. Ini juga ada bagian atasnya tuh, tapi ininya patah ya, ininya patah, harusnya ada ya. Jadi ini dipasang di bagian bawah seperti ini, seperti tadi ya. Ini buatan Jerman teman-teman. Warnanya vernacle, tapi vernacle-nya vernacle itu chrome tapi agak lebih tua gitu ya, agak apa, chrome tua lah istilahnya gitu ya. Modelnya seperti ini berat banget ya. Menurut saya ini agak tua, menurut saya ya agak tua. Oke, ini ya teman-teman ya. Nah, sekarang berikutnya pompa yang menurut saya tua ya, menurut saya tua. Nah, kalau tadi itu di bagian atasnya, jadi ini atasnya ini ya, tapi copot gitu ya, ada atasnya ini tapi copot, jadi harusnya bisa diperbaiki. Pompa ini itu berbahan kuningan teman-teman. Pompa ini berbahan kuningan dengan mereknya adalah Dover ya, di sininya Dover. Jadi kalau teman-teman nanti lihat, ini ada logonya Dover, terus Exonit made in England gitu ya. Mengingat, kalau teman-teman ingat tadi saya di awal jelaskan bahwa ban pertama kali itu diciptakan oleh Dunlop, dan ada ternyata pompa dengan merek Dunlop dengan berbahan kuningan seperti ini ya. Jadi ini menurut saya pompa tua karena ada tulisannya Dover di bagian atasnya ya, Dover. Dan kalau teman-teman search di Google, Dover itu adalah pompa yang cukup tua juga. Nah, yang ketiga itu modelnya seperti ini teman-teman. Ini modelnya agak unik karena ada ininya, ada pegangannya. Jadi mungkin ini dulu untuk nahan ini ya, untuk tahanan gini. Jadi pegangnya bukan di frame gini, tapi di bagian ini teman-teman, di bagian ini ya. Jadi ada pengaitnya gini, gitu ya. Jadi pompanya seperti ini, mereknya Dover. Terus kemudian di bagian atas ini ada cenilannya teman-teman, kelihatan ya, ada bagian cenilannya kecil banget ya. Biasanya mungkin dikasih ini ya, dikasih selang untuk pompa. Ini pompa saya yang kelima, menurut saya tua. Kenapa? Karena bahannya kuningan, terus kemudian ini gabungan dari plastik juga, ada tulisannya Dover. Oke, nah, ayo teman-teman suka yang mana ya? Siapa tahu bisa jadi giveaway. Nah, sebetulnya saya punya beberapa pompa lagi, tapi produknya produk Cina teman-teman. Jadi produknya Ponix yang biasa nancep di beberapa sepeda. Nah, tapi saya nggak contohkan ya. Jadi ada yang dari Cina, Jepang, Jerman, terus Inggris gitu ya. Loh, pasti teman-teman nanya, Mas, ada nggak pompa dari produksi Belanda gitu ya? Saya jawab, saya nggak tahu. Mungkin ada. Kalau teman-teman punya informasi, tulis di kolom komentar. Oke? Nah, oke, itu tadi teman-teman ngobrolin tentang pompa sepeda. Kalau teman-teman, sekali lagi, saya bukan bermaksud sok pinter, sok jago. Kalau teman-teman punya informasi yang lain, tulis tuh di kolom komentar. Oh Mas, ternyata ada pompa dari Belanda, mereknya ini Mas. Ya, boleh tuh dituliskan. Terus teman-teman kalau misalnya punya informasi, Mas ada ternyata pompa dari produk ini nih gitu, yang lain ada, tulis aja teman-teman, nggak apa-apa. Semakin banyak pengetahuan yang dibagi kepada ontelista yang lain, kita bukan tambah nggak ngerti, tambah menambah ilmu kita. Itu yang bisa saya sharingkan. Thank you banget buat kesempatannya. Kita akan ketemu di video-video selanjutnya. Baik teman-teman, jangan lupa like, share, dan subscribe channelnya Sepeda Rakyat Kecil. Masih bersama saya Daniel, dan ngobrolin tentang sepeda-sepeda yang unik. Bye.